Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Norma, selamat siang. Iya, selamat siang, Pak. Gimana kabar hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah baik, semangat, dan juga insya Allah masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, Pak. Alhamdulillah. Tapi Iya. kelihatannya kayak lagi kurang sehat, ada yang dipikirkan ya kayaknya ya. Iya ini Pak, saya agak kurang sehat karena ada masalah yang sedikit saya pikirkan sehingga saya jadi kepikiran terus Pak sampai saat ini. Pak Panji ada waktu atau tidak ya? Saya sebenarnya pengen cerita sama Pak Panji. Ada Bu, tenang saja ya. Silakan Bu Norma mau cerita apa, nanti saya dengarkan. Siapa tahu nanti ada solusi, nanti kita bareng-bareng untuk menyelesaikannya. Silakan mau cerita apa Bu? Gini Pak, sebelumnya saya minta maaf ya karena saya ini masalah ini benar-benar bikin saya kepikiran ya Pak. Saya itu punya masalah Pak, di kelas saya itu banyak siswa yang kurang semangat dalam belajarnya Pak. Saya selama ini kurang maksudnya kurang paham dengan kondisi yang saya lakukan di kelas. Maksudnya apa, pelajaran yang saya lakukan kurang menarik bagi anak didik saya, apa pembelajaran yang saya lakukan kurang update, apa bagaimana Pak. Saya pengen minta saran atau solusi dari masalah saya Pak. Kira-kira Oh, menurut Pak Panji bagaimana ya Pak, agar nanti saya bisa meningkatkan pembelajaran yang menarik dan inovatif, sehingga nanti siswa saya bisa semangat dan antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. oh iya iya. Jadi permasalahan yang Ibu Norma hadapi ini siswanya itu kurang semangat dalam belajar ya Bu ya. Iya Eh, Pak, saya kurang semangat dalam belajar, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. iya, jadi nanti pengennya Bu Norma setelah sesi ini pengen punya solusi untuk pembelajaran yang dilakukan Bu Norma ya Bu ya. Iya Pak, saya ingin mendapatkan solusi supaya nanti saya bisa melakukan pembelajaran yang menarik seperti itu Pak. Oke, sebelum itu saya mau bertanya dulu ya. Yang sekarang dilakukan Bu Norma itu pembelajarannya seperti apa ya? Oh, pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu saya mungkin hanya menggunakan media ceramah saja ya Pak, dan mungkin media tersebut saya lakukan secara berulang-ulang. Saya kurang inovatif mungkin sehingga siswa saya di kelas merasa bosan saat diajar sama saya. Maksudnya saya mungkin bagi anak-anak di kelas saya kurang antusias ya Pak, karena mungkin sayanya menggunakan metode ceramah terus juga medianya hanya media itu-itu saja Pak. Jadi Bu Norma itu merasa dengan pembelajaran ceramah yang monoton itu anak-anak itu kurang semangat ya, kayak bosan kayak gitu ya. Iya Pak, saya lihat mereka itu kayak bosan, tidak ada semangat sama sekali ketika saya masuk ke kelas seperti itu Pak. Terus yang dirasakan Bu Norma saat mereka bosan kayak gitu, kurang bersemangat itu yang dilakukan Bu Norma itu gimana? Saat kejadian yang saya lakukan itu di kelas ya Pak, saat saya melihat mereka seperti itu, saya sangat merasa bersalah sekali ya Pak. Saya kayak di hatinya itu merasa, ya Allah, saya mungkin selama ini proses pembelajarannya kurang baik, masih banyak yang perlu diperbaiki, masih kurang. Ya saya intinya merasa bersalah ya Pak.
Saya juga sebenarnya dalam hati kecil saya pengen menerapkan model pembelajaran yang lebih menarik, Pak, agar nanti anak didik saya intinya itu satu bisa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Hmm, iya, betul sekali ya Bu ya. Eh, Bu Norma merasa bersalah, otomatis sudah bagus, sudah introspeksi, dan kepengen lebih kreatif lagi. Nah, Iya, tapi Pak. ukuran kreatif ini kan pasti ada. Jadi menurut Bu Norma itu yang kreatif itu yang seperti apa? Yang inovatif itu seperti apa yang Bu Norma tahu itu? Kalau menurut saya yang kreatif itu berarti saya bisa membawa anak didik saya supaya nanti bisa mengikuti perkembangan zaman, Pak, kayak semacam membuat media pembelajaran yang saya lihat di sosial media itu ya Pak kan bermacam-macam ya Pak. Saya pengen mereka itu nanti seperti itu Pak. Maksudnya mereka bisa kreatif dalam hal membuat media pembelajaran seperti itu Pak. Inovatifnya ya syukur-syukur mereka nanti bisa menciptakan media pembelajaran yang sederhana khususnya di SD Pak. Saya pengen menuntun mereka agar nanti bisa seperti itu, Pak. Kreatifnya ya dalam hal belajarnya juga lebih baik dan semangat lagi. Jika nanti ada tugas juga mereka antusias dan bisa bersaing secara sehat, nanti membuat medianya yang bermacam-macam seperti itu, Pak. Terus itu kira-kira sudah diterapkan sama Bu Norma atau belum ya? Baru angan-angan saja atau sudah diterapkan? Sebenarnya saya sudah pernah mencoba ya Pak, tapi ketika saya mau menerapkan pembelajaran yang seperti itu, yang intinya mau menciptakan yang menarik, saya itu ini Pak, maksudnya masih banyak masalah yang saya pikirkan karena kebetulan kan saya hidup di desa ya Pak. Kalau saya mau menciptakan pembelajaran yang sebagus mungkin, saya memikirkan beberapa hal, di antaranya siswa saya yang beragam seperti itu, Pak. Terus juga di sini kan mayoritasnya petani. Jika nanti saya nyuruh mereka untuk belajar lebih giat lagi, kayak semacam bikin media, saya takutnya orang tua itu tidak mendukung, Pak. Karena mereka kan rata-rata anak-anaknya petani pun sewu barangkali dari segi pengetahuan juga kurang, terus juga dari segi nanti biaya, semisal anak-anak disuruh beli apa, tidak ada biaya. Saya memikirkan banyak hal, Pak, seperti itu. Iya. Jadi kadang eh, guru terutama Bu Norma memikirkannya banyak ya Bu untuk meningkatkan murid. Tapi kadang latar belakang dari siswa kan berbeda-beda ya Bu ya. Iya, Pak, Nah, seperti itu itu. kadang kita terkendala seperti itu ya. Kendalanya Iya, tadi Pak. orang tuanya, latar belakangnya bagaimana kayak gitu ya. Terus Iya, itu kan Pak. kendala yang dialami Bu Norma ya. Mhm. Kemudian kira-kira Bu Norma itu eh, mengatasi kendala itu bagaimana? Selama ini saya mencoba mengatasi kendala yang saya hadapi ya Pak, baru sebatas saya bercerita dengan kepala sekolah untuk mendapatkan solusi ya Pak, terus juga bercerita dengan rekan sejawat yang mungkin dulu pernah mengajar anak tersebut ya Pak, kan waktu saya ngajar kelas 5 mungkin saya bertanya kepada guru kelas 4 seperti itu. Barangkali dari mereka kita dapat solusi. Terus saya juga kan punya grup WA ya Pak, saya juga kadang sering sharing dengan wali murid bagaimana keadaan anak-anak di rumah. Terus umpamanya ada tugas, saya juga ngecek anak-anak mengerjakan apa tidak. Seperti itu Pak, baru hanya sebatas kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan wali murid. Mungkin seperti itu, Pak. Hmm, jadi Bu Norma sudah melakukan berbagai solusi ya Bu ya. Iya, Pak. Atau intinya biar pembelajarannya itu nanti bisa merubah biar anak-anak lebih semangat ya. Iya, Itu Pak. sudah bagus karena kita juga harus bisa mengatur atau mengatasi masalah-masalah kita sendiri kadang harus dengan orang tua ya. Nah itu. Kemudian Bu Norma setelah
yang sudah dipikirkan itu punya langkah-langkah apa untuk mencapai tujuan yang Bu Norma pengen. Tentunya biar Hmm, nanti pembelajaran lebih aktif atau interaktif, itu Bu Norma punya rencana apa ke depannya? hmm, iya baik Pak. Dalam 1 minggu ini saya ini memikirkan rencana ya Pak. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan mengikuti beberapa kegiatan pendukung seperti jika ada KKG, saya mengikuti dengan seksama dan alhamdulillah sekarang KKG sudah berjalan ya Pak. Terus saya juga alternatif yang lain kalau ada seminar-seminar dari intinya yang dikirimkan teman-teman kayak yang Zoom meeting seperti ini ya Pak, ada edukasi tentang apa pembelajaran yang menarik, inovatif, saya ikuti seperti itu Pak. Dan saya juga kadang bercerita dengan teman dari SD lain, berbagi informasi, ini bagaimana kalau kita mau mengajarkan umpamanya materi pelajaran IPA tentang keanekaragaman hayati, nanti kira-kira media yang tepat seperti apa, barangkali di SD teman saya kan udah efektif ya Pak dilaksanakan, kan kita boleh amati, tiru, dan modifikasi ya Pak. Saya paling semacam itu Pak mengantisipasinya, berkolaborasi dengan teman sejawat dari SD lain juga Pak untuk berbagi informasi seperti itu. Iya, betul sekali Bu Norma. Langkahnya, jadi intinya kita harus tetap semangat, belajar sepanjang hayat, jangan malu, bisa kolaborasi dengan guru-guru lain kayak gitu. Siapa tahu kan guru-guru lain mempunyai ide ya Bu ya, mempunyai praktek Iya, baik kayak gitu. Yang penting di sini adalah iya, faktornya adalah Bu Norma pengen ataupun semangatnya gitu. iya Pak. Kemudian dari situ kan sudah ada rencana itu ya. Kira-kira Iya. itu akan komit apa tidak? Bu Norma itu berkomitmen atau tidak dengan langkah itu? Bagaimana kalau Bu Norma itu biar langkah-langkahnya itu tercapai, itu bagaimana yang harus Bu Norma lakukan? Ya, insya Allah saya akan berkomitmen dengan apa yang tadi saya sudah ceritakan dengan Pak Panji ya Pak, karena ini juga demi kebaikan saya, karena saya mempunyai cita-cita ingin memberikan pembelajaran yang semaksimal mungkin terhadap peserta didik saya, karena di sini saya kepengen sekali meningkatkan pembelajaran yang aktif agar siswa saya bisa kreatif dan inovatif. Seperti itu Pak. Oke, di sini saya sebagai coach ya, eh, sangat mengapresiasi Bu Norma ya. Nanti saya bantu untuk mencarikan mentor ataupun mencarikan guru lain biar bisa membantu Bu Norma. Nanti saya kirim beberapa video mungkin ya, biar nanti untuk menjadi referensi Bu Norma. Yang terpenting di sini adalah tetap semangat dan tidak hanya berpaku pada satu sudut pandang saja ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Saya sangat berterima kasih jika Pak Panji mau memberikan bantuan kepada saya, kayak tadi mau mengirimkan mentor. Saya sangat bangga sekali Pak, terus juga akan mengirimkan beberapa contoh media pembelajaran ya Pak, karena di zaman sekarang ini kita sebagai guru dituntut banyak sekali pengetahuan yang harus kita dapatkan ya Pak, agar kita Iya. tadi seperti Ki Hajar Dewantoro dapat menuntun mereka selamat, bahagia ya Pak, seperti itu mungkin. Terima kasih Pak karena sudah memberikan waktu untuk saya dan saya bisa curhat sehingga saya mendapatkan banyak informasi dan saya menjadi sedikit lega ini Pak. Apa Iya. yang saya pikirkan selama ini sedikit terobati karena sudah curhat dengan Pak Panji ya Pak. Iya, alhamdulillah saya bisa membantu ya. Intinya kalau ada apa-apa bisa sharing, bertukar pikiran ya. Saya senang di sini Bu Norma mau cerita apapun ya, mau curhat ya, dan merasa lega. Merasa lega, Iya Pak. kemudian Bu Norma juga mau melakukan perubahan. Semoga nanti ke depannya Bu Norma lebih baik lagi, kemudian menjadi guru yang hebat dan tetap semangat. Itu ya Bu Norma ya. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Iya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang akan datang, kalau ada apa-apa bisa langsung di atau Iya Pak, nanti kita bisa sambung lagi. tetap semangat Bu Norma ya.
Itu saja Bu Norma, cukup sekian ya pertemuan Di hari ini ya. Semoga nanti bermanfaat dan dilaksanakan. Itu saja, cukup sekian. amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.